Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengukuran teknik dan data akuisisi akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami tentang Basic Concept of Measurement atau konsep dasar pengukuran. Lalu yang pertama, ini adalah anggota kelompok kami. Ada Ahmad Dhani Pujiandoyo dengan NIM I042009. Lalu ada saya, Maulana Abdurrahman dengan NIM I042072. Lalu ada Muhammad Salman Al-Farizi dengan NIM I042094. Lalu ada Najib Jihad Ahmadi dengan NIM I042101. Dan yang terakhir ada Sultan Maulana dengan NIM I04201133. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu definition of terms atau definisi istilah. Definition of terms, ada readability atau keterbacaan. Keterbacaan suatu instrumen mengindikasi dalam skala mana instrumen tersebut dapat dibaca. Lalu ada the least count atau hitungan terkecil, yang merupakan perbedaan terkecil antara dua indikasi yang bisa terdeteksi pada skala instrumen. Nah, readability dan the least count ini tergantung pada panjang skala, darah graduation, ukuran penunjuk, serta efek parallax. Untuk instrumen dengan pembacaan digital, kedua istilah tersebut jarang digunakan karena sudah ada tampilan digital yang memberikan tampilan otomatis dari pengukuran itu. Lalu sensitivity atau kepekaan. Suatu instrumen merupakan rasio dari gerak linear penunjuk pada instrumen analog dengan perubahan variabel terukur penyebab dari gerakan itu. Untuk pengukuran sendiri adalah kegiatan mengukur suatu benda atau apapun untuk mendapatkan nilai ukur. Lalu terdapat besaran fisik dasar yang ada pada gambar 1, yang satuannya meter untuk besaran ukur panjang, kilogram untuk besaran ukur massa, detik untuk waktu, dan sebagainya. Dan yang tabel satunya adalah tabel standar prefix, di mana ada DK dengan simbol DA, yaitu 10 pangkat 1, dan sampai terakhir ada juga iota, atau Y dengan 10 pangkat 24. Nah, dalam pengukuran pasti dibutuhin yang namanya alat bantu ukur. Nah, ini ada banyak macam-macam alat bantu ukur. Yang pertama, alat ukur untuk dimensi. Contohnya adalah mistar atau penggaris, jangka sorong, micrometer subgroup, dan sebagainya. Lalu untuk mengukur massa ada yang namanya timbangan. Untuk alat ukur mekanik ada tachometer dan tergiometer dan sebagainya. Lalu untuk mengukur listrik ada voltmeter, ampermeter, dan sebagainya. Untuk mengukur suhu ada termometer dan yang lain-lain. Lalu pada subbab kedua ada accuracy and precision atau akurasi dan presisi. Akurasi atau dari suatu instrumen ditunjukkan dengan simpangan atau deviasi dari pembacaan input yang diketahui. Presisi suatu instrumen ditunjukkan dengan kemampuan untuk menghasilkan ulang suatu pembacaan tertentu dengan akurasi yang diketahui. Contoh pada gambar di bawah. Gambar pertama, ini adalah mereka berpencar karena memiliki akurasi yang rendah serta presisi yang rendah. Lalu gambar kedua, mereka berkumpul namun tidak sesuai target. Itu karena rendahnya akurasi namun tinggi pada presisi. Lalu gambar ketiga itu ada titik yang hampir menaik target tapi tidak saling menyatu karena akurasinya tinggi namun presisinya rendah.
Dan yang terakhir, ada target sempurna karena keduanya tinggi presisi dan akurasinya. Lalu pada subbab ketiga ada calibration atau kalibrasi. Kalibrasi itu adalah proses membandingkan antara sebuah nilai yang didapat dari pengukuran dengan nilai lain yang bisa kita percaya menjadi referensi. Terdapat prosedur untuk kalibrasi yang melibatkan sebuah perbandingan dari instrumen dengan yang pertama ada standar primer, yang kedua ada standar sekunder dengan akurasi yang lebih tinggi dari yang akan dikalibrasi, lalu yang ketiga adalah sumber input yang diketahui. Pentingnya kalibrasi tidak dapat terlalu ditekankan, karena kalibrasilah yang secara tegas menetapkan keakuratan instrumen. Sebab keempat ada standar. Satuan ukuran akan memberikan suatu standar, sehingga angka-angka dari hasil pengukuran yang kita lakukan dapat mengacu pada hal yang sama. Satuan ukuran harus sesuai standar, yaitu sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang, yang diakui oleh banyak pihak, biasanya berisi suatu kriteria, metode, proses, atau teknis. Oleh karena itu, satuan pengukuran akan memberikan standar atau patokan yang sama, dimanapun dan dilakukan oleh siapapun juga. Misalnya adalah satuan meter, yang merupakan satuan standar untuk mengukur panjang. Sistem terbaru yaitu SI atau satuan internasional, menggunakan satuan meter untuk panjang dan kilogram untuk berat. Misalnya 1 meter yang dalam sentimeter adalah 100 cm dan 1 kg yang dalam gram adalah 1000 gram. Dimensions and units. Nah, ini adalah tabel dari dimensi dan satuan. Pertama ada satuan dasar, satuan internasional. Ya, seperti ini ada panjang, masa waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, dan intensitas cahaya dengan satuan meter, kilogram, detik, ampere, Kelvin, mol, dan atau candela. Dan ini adalah simbol dari satuan-satuan tersebut. Lalu ada satuan turunan, yaitu luas bidang, volume, kecepatan, gaya, dan sebagainya. Dan ini adalah satuan standar dari besaran ini, serta ini adalah simbol-simbol untuk satuan turunan. Dan ada pula satuan prefiks, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Satuan prefiks seperti ini yang terdiri dari 10 pangkat sekian. Dan ini nama awalan, serta simbol, dan ini adalah contohnya. Lalu pada subbab selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Salman Al-Farisi. Terima kasih. Selanjutnya itu ada Generalized Measurement System atau sistem pengukuran umum. Next. Sistem pengukuran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada detektor transducer stage, alat yang mentransformasikan suatu efek fisik ke efek lainnya. Di sini tuh ada 2 alat. Yang pertama itu ada detektor. Detektor itu alat yang kontak langsung dengan objek, dan sensor dari detektor ini akan dikirim ke transducer. Terus yang kedua itu ada intermediate stage. Intermediate stage ini yaitu mengubah direct signal dengan penguatan, filtering, dan lain-lain, sehingga tersedia output yang diinginkan. Intermediate state di signal conditioning ini dapat mengubah nilai kelistrikan yang belum standar menjadi nilai yang standar, agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Yang ketiga itu ada final state. Final state yang merekam, menunjukkan, dan mengontrol variabel yang diukur. Output state yang berbentuk display. Hasil dari final state itu berupa outputnya tuh dapat berupa display atau indikator, lalu juga bisa berbentuk record. Terus yang terakhir juga bisa menghasilkan controller. Dan ini merupakan skemanya. Next. Dan ini merupakan contoh sistem pengukurannya yang berupa tabung Bourdon.
Tabung border ini adalah alat ukur tekanan non-liquid. Alat ukur ini secara luas digunakan dalam industri proses untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Bentuk dari Bourdon tube terdiri dari elemen C-type, helical, dan spiral, dan dihubungkan secara mekanikal dengan jarum indikator. Tabung Bourdon ini berfungsi untuk mengukur tekanan. Tabung Bourdon yang di luar ini belum selesai. Tabung Bourdon yang di sebelah luar ini itu sebagai detektor dan transducer. Jika ada fluida yang masuk melalui tabung, tadi yang tabungnya yang semulanya berbentuk oval, kemudian tabung akan mendapat tekanan, lalu tabung itu akan cenderung melurus, yang nanti akan berpengaruh ke juga nilai pointernya yang merupakan hasil akhir dari pengukurannya. Next. Selanjutnya itu ada basic concept in dynamic measurement atau konsep dasar dalam pengukuran dinamik. Next. Konsep dasar pengukuran dinamis. Pengukuran dinamis berbanding terbalik dengan pengukuran statis, yang mana pengukuran tersebut berpengaruh terhadap perubahan waktu. Jika pengukuran di set bergetar atau vibration, maka simpangan akan berubah terhadap waktu, dan proses pengukurannya pasti lebih sulit. Pengukuran proses aliran atau flow proses lebih mudah dikerjakan jika fluida dalam keadaan stabil, dan menjadi semakin sulit dikerjakan jika terjadi perubahan yang cepat terhadap waktu. Next. Suatu sistem dinamis dapat digambarkan menggunakan suatu variabel umum. X ditulis dalam bentuk persamaan diferensial di mana T mendefinisikan waktu dengan rumus yang tertera di bawah ini. Ft adalah suatu fungsi gaya yang diberikan ke sistem. Order dari sistem dinyatakan sebagai order atau pangkat dari persamaan diferensialnya. Selanjutnya ada zeroth, first, and second order system. Yang pertama itu ada sistem ordinal. Sistem ordinal ini menunjukkan bahwa sistem XT akan mengikuti input dari forcing function secara sesaat dengan beberapa nilai konstan dengan rumus A0X sama dengan Ft. Yang kedua ada sistem order 1. Sistem order 1 ini mempunyai kemampuan menyimpan dan disipasi seperti sebuah kapasitor yang mengeluarkan muatan ke resistor dengan rumus A1 dikali dx per dt plus A0x sama dengan Ft. Dan yang ketiga ada sistem order kedua. Sistem yang mempunyai inersia massa atau induktansi listrik dengan rumus A2 dikali d kuadrat x per dt kuadrat plus A1 dikali dx per dt plus A0x sama dengan Ft. Selanjutnya ada karakteristik dinamik dapat diartikan sebagai respon sistem pada saat transien pada input konstan, dan dapat juga diartikan sebagai respon sistem pada pengukuran diberikan input yang berubah terhadap waktu. Terus ada karakteristik dari order instrumen. Instrumen ordinal dikarakterisir oleh sensitivitas atau bisa disebut K, perbandingan output input. Instrumen order 1 dikarakterisir oleh sensitivitas yang dinamakan oleh K dan konstanta waktu yang dinamakan oleh T. Instrumen order 2 dikarakterisir oleh gain dan dua macam konstanta waktu atau frekuensi natural dan perbandingan redaman. Instrumen order tinggi
dikarakterisir seperti pada instrumen order 0, order 1, atau order 2 ditambah dengan waktu mati. Parameter yang terkait pada sistem dinamis, yang pertama itu waktu mati atau dead time. Waktu yang diperlukan sistem untuk mulai merespon diukur terhadap saat input yang diberikan. Yang kedua ada waktu settling atau settling time. Waktu yang diperlukan supaya harga respon sistem mencapai kesalahan 5% dari harga steady state. Yang ketiga itu ada konstanta waktu atau time constant, yaitu parameter pada sistem order 1 yang tergantung pada parameter fisik sistem. Dan yang terakhir ada waktu naik atau rise system, yaitu waktu yang diperlukan oleh sistem supaya harga responnya naik dari 5% sampai 95%, harga steady state. Ini merupakan gambaran dari konsep pengukuran dinamis. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Denny. Baik, yang selanjutnya ada sistem respon atau respon sistem. Pada sebuah sistem dikatakan memiliki respon yang baik ketika dapat menangani semua frekuensi yang sama dalam rentang sedemikian rupa, sehingga rasio amplitude output terhadap input tetap sama dalam rentang frekuensi yang diinginkan. Ketika ini semua dicapai, maka sistem dapat dikatakan mempunyai linear frequency response. Nah, yang selanjutnya ada distortion. Efek distorsi mencakup parameter nada yang memungkinkan membentuk cara distorsi mengubah sinyal. Nah, pada pemanfaatan distortion ini, yaitu contoh proses perekaman suara terdiri dari metode yang sangat canggih untuk menghilangkan atau eliminasi distorsi dalam pemrosesan sinyal elektronik. Tetapi pada awal dari proses perekamannya, ruang ruang akustik yang rumit, serta penempatan mikrofon dapat mengubah proses reproduksi lebih daripada kemampuan koreksi elektronik. Next. Distorsi adalah istilah umum digunakan untuk menjelaskan variasi suatu sinyal dari bentuk sebenarnya. Bergantung pada sistem, distorsi dihasilkan dari respon frekuensi yang buruk atau respon pergeseran fase yang buruk. Untuk elektrikal, distorsi pengukuran dapat dikendalikan dengan cara analog atau digital, berbeda dengan sistem mekanik, di mana distorsi susah untuk dikendalikan. Selanjutnya dijelaskan teman saya, Sultan. Ya, selanjutnya impedance matching atau pencocokan impedansi. Next. Ya, impedance matching. Impedansi itu merupakan hambatan listrik total pada sumber arus bolak-balik. Nah, sebuah sistem elektrikal itu harus memperhatikan kecocokan impedansi. Nah, contohnya itu kayak seperti alat atau device yang menjadi sumber tegangan yang memiliki impedansi internal, impedansi eksternal yang digunakan harus cukup besar juga, sehingga tegangan pada dasarnya akan sama. Next. Nah, berikut ini ada gambar impedansi input dari perangkat dua terminal. Nah, device ini berperan sebagai resistan internal RI yang terhubung seri dengan sumber tegangan internal. Terminal penghubung untuk instrumen yaitu A dan B. Dan tegangan open circuit pada terminal adalah tegangan internal. Jika eksternal membawa R terhubung ke device dan tegangan internal E tetap konstan, tegangan ditunjukkan pada output terminal A dan B akan tergantung pada besarnya R. Next.
Kemudian di sini ada beberapa persamaan. Yang pertama yaitu ada untuk potensial output, yaitu EAP sama dengan E kali R dibagi dengan R ditambah RI. Nah, potensial output persamaan ini digunakan jika beban eksternal R dihubungkan dengan alat dan tegangan internal E tetap. Maka tegangan pada terminal output A dan B bergantung pada nilai R. Kemudian untuk daya, P sama dengan E kuadrat AB dibagi dengan R. Ketika kita ingin memberikan daya dari satu alat ke beban eksternal R. Nah, kemudian ada persamaan lainnya lagi dari daya, yaitu P sama dengan E kuadrat dibagi R dikali R dibagi R plus RI dikuadratkan. Nah, persamaan yang ini digunakan ketika kita ingin nilai beban eksternal yang akan menghasilkan daya eksternal untuk suatu tegangan internal konstan dan impedansi internal R. Nah, ketika slide sebelumnya. Nah, ketika kondisi maksimum yaitu dP per dr sama dengan 0, maka dihasilkan R sama dengan RI. Next. Nah, impedansi dan beban eksternal dari alat elektronik yang rumit memuat komponen induktif dan kapasitif yang penting untuk transmisi dan disipasi arus bolak-balik. Prinsip dari kecocokan impedansi ini sebagai berikut. Impedansi eksternal harus cocok dengan impedansi internal agar transmisi energinya maksimum atau minimum redaman. Kemudian impedansi eksternal harus lebih besar dibandingkan dengan impedansi internal pada saat pengukuran tegangan internal. Kemudian yang terakhir, impedansi eksternal harus lebih besar dibanding impedansi internal untuk voltmeter elektronik sebagai pengukuran tegangan sirkuit elektronik. Ya, selanjutnya ada Fourier analysis atau analisis Fourier. Nah, analisis Fourier ini bisa dikatakan sebagai metode analisis mengenai suatu fungsi periodik kompleks yang dapat digambarkan dengan fungsi trigonometri atau eksponen. Nah, penemunya dari analisis ini yaitu Joseph Fourier. Nah, Joseph Fourier menyatakan bahwa potongan dari suatu fungsi periodik yang kontinu dapat dinyatakan dalam rangkaian fungsi sinus dan kosinus. Nah, dari perkataan Joseph Fourier tadi dihasilkan persamaan seperti ini. Nah, nilai dari A0N, AN, dan BN dapat diketahui dengan mengintegral selama periode dalam interval minus Pi sampai dengan Pi. Next. Nah, ini adalah contoh dari grafiknya. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya yaitu Najib Jihad. Ya, selanjutnya ada desibel. Next. Desibel. Desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara. Daya listrik disipasi dalam sebuah resistor yang dapat dirumuskan sebagai P sama dengan E kuadrat per R. Nilai desibel dengan referensi daya juga dapat dirumuskan sebagai desibel sama dengan dB itu sama dengan 10 log P per P ref. Sedangkan nilai desibel dengan referensi tegangan
dapat dirumuskan dengan dB sama dengan 20 log E per E ref. Selanjutnya adalah Fourier transform atau transformasi Fourier. Next. Fourier transform atau transformasi Fourier adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu fungsi sinusoidal atau sinus dalam kosinus. Hakikatnya, apapun fungsi yang terbentuk adalah hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Nah, berikut ini adalah gambaran dari Fourier transform. Nah, selanjutnya adalah eksperimen planning atau perencanaan eksperimental. Next. Experimental planning. Suatu eksperimen bisa dikatakan sukses jika sudah memenuhi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberikan hasil yang tepat sesuai tujuan eksperimen itu. Yang kedua, dilaksanakan sesuai prosedur. Yang ketiga, dilaksanakan secara detail dengan memperhatikan variabel-variabel yang digunakan, juga bagaimana hubungan masing-masing variabel jika diubah. Dan yang keempat, memberikan hasil seakurat mungkin dengan keadaan pada dunia nyata. Next. Selain itu, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan eksperimen, yaitu yang pertama, perhatikan variabel eksperimen. Yang kedua, alat ukur atau instrumen eksperimen. Yang ketiga, bagaimana prosedur pengambilan data. Dan yang keempat adalah yang terpenting, yaitu keselamatan saat melakukan eksperimen. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.